Bayangkan, seluruh hidupmu, kamu tumbuh dengan satu tujuan besar, menjadi agen FBI. Kamu siap menjalani pelatihan, belajar bahasa asing, dan melakukan apapun demi impian itu. Tapi tanpa diduga, sebuah film dokumenter sederhana justru mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, kamu mendengar suara adzan, dan sesuatu dalam dirimu berguncang. Kamu mulai mencari, bertanya, dan semakin dalam kamu menyelami, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Hingga akhirnya, di suatu malam yang tak terlupakan, kamu mengambil keputusan yang bahkan tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi, apakah keluargamu akan menerimanya? Apakah semua yang telah kamu bangun akan runtuh? Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah perjalanan nyata seseorang dalam menemukan kebenaran. Dan kamu akan menyaksikan semuanya, dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nash Story. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita bantu channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, mari kita bersama-sama menghidupkan sunnah dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga sholawat kita menjadi penolong di setiap langkah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alex menatap layar komputernya dengan penuh semangat. Di depannya, terdapat berbagai artikel tentang langkah-langkah menjadi agen FBI. Setiap kata yang ia baca semakin memperkuat tekadnya untuk mengejar impian yang telah tertanam di dalam dirinya sejak kecil. Sejak usia 7 tahun, Alex sudah memiliki pandangan yang jelas tentang masa depannya. Berbeda dengan anak-anak lain yang bercita-cita menjadi astronot, dokter, atau pemain sepak bola, ia selalu berkata dengan penuh keyakinan, "Aku ingin menjadi agen FBI." Orang tuanya awalnya menganggap itu hanya angan-angan masa kecil, tetapi seiring waktu, mereka menyadari bahwa putra mereka benar-benar serius. Ketertarikannya terhadap dunia penegakan hukum tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan cerita-cerita tentang keberanian dan ketegasan, terutama dari seorang teman keluarga bernama Robert. Robert adalah seorang detektif yang sering berkunjung ke rumah mereka. Setiap kali datang, ia selalu membawa kisah menarik dari pekerjaannya, mulai dari menangkap pelaku kejahatan, membongkar kasus yang rumit, hingga menghadapi situasi berbahaya yang membutuhkan keberanian dan kecerdikan. Alex kecil selalu duduk dengan penuh perhatian, menyimak setiap kata yang diucapkan Robert. Seorang detektif harus berpikir cepat, memahami pola pikir kriminal, dan yang paling penting, tidak boleh gentar dalam menghadapi tantangan, kata Robert suatu malam sambil menyeruput kopi. Mata Alex berbinar mendengar penjelasan itu. Baginya, dunia yang digambarkan Robert adalah dunia yang penuh petualangan dan keberanian, sesuatu yang jauh lebih menarik dibandingkan rutinitas kehidupan biasa. Seiring bertambahnya usia, keinginannya untuk menjadi bagian dari FBI semakin kuat. Ia mulai membaca buku-buku tentang investigasi kriminal, menonton film dokumenter tentang operasi FBI, dan bahkan mencoba meniru cara berpakaian serta berbicara agen-agen yang ia lihat di layar kaca. Ia ingin menyiapkan dirinya sejak dini. Saat memasuki masa remaja, Alex semakin menyadari bahwa menjadi agen FBI bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya membutuhkan fisik yang kuat, tetapi juga kecerdasan, kemampuan analisis, serta keahlian tertentu yang membuat seseorang menonjol dibandingkan pelamar lainnya. Suatu malam, saat mereka sekeluarga sedang makan malam, Alex memberanikan diri untuk bertanya kepada Robert. "Pak Robert, menurut Anda, apa yang harus saya lakukan agar bisa diterima di FBI?" Robert tersenyum, meletakkan sendoknya, dan menatap Alex dengan penuh pertimbangan. "Ada banyak cara, Alex. Pertama, kamu harus punya pendidikan yang baik, biasanya dalam bidang hukum, kriminalitas, atau keamanan nasional. Kedua, kamu harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh FBI. Sesuatu yang membuatmu berbeda dari pelamar lain." Alex mengangguk, menyerap setiap kata. Salah satu keahlian yang saat ini sangat dicari FBI adalah kemampuan berbahasa asing, lanjut Robert. Jika kamu bisa berbicara bahasa yang jarang dikuasai orang lain, itu bisa menjadi keunggulan besar. Alex berpikir sejenak. Bahasa apa yang paling berguna untuk FBI? Robert mengangkat alisnya. Saat ini, FBI sangat membutuhkan penutur bahasa Arab dan Persia. Dengan kondisi dunia seperti sekarang, memiliki agen yang bisa berbicara bahasa-bahasa tersebut adalah aset yang sangat berharga. Alex mengangguk perlahan. Ia belum pernah terpikir untuk mempelajari bahasa Arab atau Persia sebelumnya,
tetapi jika itu bisa membantunya mencapai impiannya, maka ia siap untuk mencobanya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus berpikir tentang saran Robert dan mulai mencari informasi lebih lanjut. Dari hasil pencariannya, ia menemukan bahwa FBI memang memiliki kebutuhan tinggi akan agen yang menguasai bahasa-bahasa Timur Tengah. Selain untuk keperluan penyelidikan dalam negeri, kemampuan bahasa ini juga berguna dalam operasi internasional, terutama yang berkaitan dengan kontraterorisme dan keamanan nasional. Semakin ia membaca, semakin ia yakin bahwa ini adalah jalannya. Keputusan pun diambil, ia akan belajar bahasa Arab. Keesokan harinya, ia mengunjungi pusat akademik di kampusnya untuk mencari informasi tentang program bahasa Arab. Untungnya, kampusnya memiliki kelas bahasa Arab dengan pengajar yang berasal langsung dari Timur Tengah. Tanpa ragu, ia mendaftarkan diri. Namun, ia tidak menyadari bahwa keputusan ini akan membawanya pada perjalanan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengejar impian menjadi agen FBI. Hari pertama kelas bahasa Arab tiba. Alex merasa gugup tetapi juga bersemangat. Ia memasuki ruang kelas dengan hati penuh antusiasme, duduk di salah satu bangku di tengah ruangan, dan memperhatikan sekeliling. Mahasiswa lain tampak memiliki berbagai latar belakang. Beberapa adalah keturunan Arab yang ingin memperdalam bahasa ibu mereka, sementara yang lain, seperti Alex, belajar dari nol. Saat pengajar mereka, seorang pria asal Mesir bernama Profesor Ahmed, mulai menuliskan huruf-huruf Arab di papan tulis, Alex menyadari bahwa ini akan menjadi tantangan yang jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Huruf-huruf itu terlihat asing, ditulis dari kanan ke kiri, dengan bentuk yang berubah tergantung posisinya dalam kata. Ia harus belajar dari dasar, mulai dari alfabet, pelafalan, hingga memahami makna di balik setiap kata. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam mencoba menghafal kosakata baru, berlatih menulis dengan tangan gemetar, dan mendengarkan rekaman percakapan dalam bahasa Arab. Di awal, ia merasa frustrasi. Tetapi, seperti biasa, ketika ia menghadapi tantangan, ia tidak mundur. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya selama pelajaran berlangsung. Profesor Ahmed sering mengaitkan bahasa dengan budaya Arab dan Islam. Ia tidak hanya mengajarkan kata-kata, tetapi juga menjelaskan bagaimana bahasa Arab memiliki hubungan erat dengan ajaran Islam. Suatu hari, Profesor Ahmed menampilkan sebuah video pendek tentang bagaimana bahasa Arab digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dunia Muslim. Dalam video tersebut, seorang pria berdiri di menara masjid dan melantunkan adzan, panggilan sholat bagi umat Islam. Saat suara adzan berkumandang, sesuatu yang aneh terjadi pada Alex. Ia tidak mengerti satu kata pun dari apa yang diucapkan muadzin dalam video itu. Tetapi suara itu terdengar begitu mendalam. Ada sesuatu dalam lantunan adzan yang membuatnya merinding. Ia merasa seolah-olah suara itu berbicara langsung ke dalam dirinya, meskipun ia sama sekali tidak memahami artinya. Sepulang kelas, suara itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menarik, tetapi ia belum tahu apa. Malam itu, ia duduk di depan laptopnya dan mencari arti dari adzan dalam bahasa Inggris. Saat ia membaca terjemahannya, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata itu terasa begitu kuat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasa ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Alex berubah. Ia tidak lagi hanya fokus pada pelajaran bahasa Arab untuk keperluan FBI, tetapi mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Islam. Rasa ingin tahunya semakin besar. Ia mulai membaca lebih banyak tentang agama ini, bukan dari sudut pandang politik atau berita yang sering ia dengar, tetapi langsung dari sumbernya. Ia mencari tahu tentang ajaran-ajaran Islam, prinsip-prinsip dasarnya, dan bagaimana umat Muslim menjalani hidup mereka. Di perpustakaan kampus, ia menemukan sebuah buku berjudul Islam, A Short History. Buku itu memberikan gambaran singkat namun pada tentang bagaimana Islam berkembang, dari zaman Nabi Muhammad hingga masa modern. Semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga cara hidup yang penuh disiplin, ketenangan, dan ketundukan kepada Tuhan. Namun, ada satu hal yang masih membuatnya penasaran, bagaimana sebenarnya umat Islam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan ini, ia memutuskan untuk mengunjungi komunitas Muslim di kampusnya. Ia mendengar tentang Muslim Student Association, MSA, sebuah organisasi mahasiswa Muslim yang aktif mengadakan acara diskusi, kajian, dan pertemuan sosial. Dengan sedikit keraguan,
Ia akhirnya memberanikan diri untuk datang ke salah satu acara mereka, sebuah pertemuan mingguan tentang Islam bagi pemula. Saat ia memasuki ruangan, ia merasa canggung. Apakah mereka akan menerima kehadirannya? Apakah mereka akan curiga bahwa ia hanya ingin tahu karena alasan akademis? Namun, semua keraguan itu segera sirna. Seorang pria muda dengan senyum ramah menyambutnya. Assalamualaikum. Selamat datang. Aku Ahmed. Alex tersenyum gugup. Waalaikumsalam. Aku Alex. Senang bertemu denganmu, Alex. Apa ini pertama kalinya kamu datang ke acara kami? Alex mengangguk. Ya, aku sedang belajar bahasa Arab dan ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Ahmed tersenyum lebih lebar. Itu luar biasa. Kamu datang ke tempat yang tepat. Kami selalu terbuka untuk siapapun yang ingin belajar. Percakapan itu berjalan lebih mudah dari yang Alex bayangkan. Malam itu, ia mengikuti diskusi tentang konsep tauhid, keesaan Tuhan dalam Islam. Para anggota MSA menjelaskan bahwa Islam mengajarkan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan, tanpa perantara, dan bahwa setiap muslim bertanggung jawab atas hubungannya sendiri dengan Sang Pencipta. Saat mendengar penjelasan ini, Alex merasa sesuatu dalam dirinya mulai tersambung. Ia tumbuh dalam keluarga Kristen, tetapi sering merasa kebingungan dengan konsep Trinitas. Ia tidak pernah benar-benar memahami bagaimana satu Tuhan bisa terbagi menjadi 3 entitas yang berbeda. Tetapi dalam Islam, konsep Tuhan tampak sederhana, langsung, dan masuk akal baginya. Sepulang dari pertemuan itu, Alex merasa hatinya semakin terbuka. Ini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu akademis. Ini adalah perjalanan spiritual yang mulai menyentuh hatinya secara mendalam. Dan ia ingin tahu lebih banyak lagi. Setelah pertemuan pertamanya dengan Muslim Student Association, Alex semakin sering menghadiri diskusi dan acara mereka. Setiap pertemuan selalu memberi wawasan baru, menjawab banyak pertanyaannya, tetapi di saat yang sama juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam benaknya. Ia mulai menyadari bahwa Islam bukan sekadar agama yang asing baginya, tetapi sebuah sistem hidup yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Mulai dari cara beribadah, bersikap terhadap sesama, hingga aturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin besar pula kebingungan yang ia rasakan. Salah satu pertanyaan terbesar yang mulai mengusik pikirannya adalah tentang Yesus. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan bagian dari Trinitas. Tetapi dalam Islam, Yesus, dikenal sebagai Nabi Isa, hanyalah seorang nabi, seorang manusia yang diutus oleh Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ia merasa bingung. Bagaimana mungkin dua ajaran yang sama-sama mengklaim berasal dari Tuhan bisa memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang Yesus? Suatu malam, dalam keheningan kamarnya, ia mulai membaca Al-Quran terjemahan yang ia pinjam dari perpustakaan. Ia menemukan satu ayat yang membuatnya terdiam lama. Sesungguhnya, telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih, Yesus, sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." Quran Surat Al-Maidah 72. Alex menutup buku itu perlahan. Ayat ini seperti langsung berbicara kepadanya. Jika Yesus sendiri menyuruh manusia menyembah Tuhan, bukan dirinya sendiri, lalu mengapa ia selama ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Pertanyaan ini membuatnya gelisah. Ia tidak berani membicarakannya dengan siapapun, bahkan dengan teman-temannya di MSA. Ia takut bahwa mempertanyakan keyakinannya sendiri bisa membuatnya merasa tersesat. Beberapa hari kemudian, saat menghadiri pertemuan MSA, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Ahmed. "Mengapa umat Islam tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan?" tanyanya hati-hati. Ahmed tersenyum, seolah sudah terbiasa mendengar pertanyaan itu. "Kami sangat menghormati Yesus, Alex. Dalam Islam, dia adalah nabi yang mulia. Tapi dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah, sama seperti Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Tapi dalam agama Kristen, dia disebut anak Tuhan." Alex menyela, masih ragu. Ahmed mengangguk. "Iya, tapi coba pikirkan. Yesus selalu berdoa kepada Tuhan. Jika dia sendiri adalah Tuhan, mengapa dia harus berdoa kepada dirinya sendiri?" Alex terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Jawaban itu sederhana, tetapi mengusik sesuatu di dalam dirinya. Saat ia pulang malam itu, pertanyaan tentang Yesus terus berputar di kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia mulai meragukan sesuatu yang dulu ia anggap sebagai kebenaran mutlak. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan, antara keyakinan lama yang telah ia peluk sejak kecil dan pemahaman baru yang semakin menarik hatinya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan. Malam itu, Alex tidak bisa tidur. Pertanyaan demi pertanyaan berputar dalam pikirannya, membentuk pusaran kebingungan yang semakin dalam. Ia merasa seperti sedang berdiri di dua dunia. Dunia lama yang penuh dengan ajaran yang ia kenal sejak kecil, dan dunia baru yang semakin menariknya untuk masuk lebih dalam. Di satu sisi, ia merasa bersalah. Bagaimanapun, ia dibesarkan sebagai seorang Kristen. Ibunya adalah seorang yang taat, dan ayahnya, meskipun tidak terlalu religius, selalu mengajarkan nilai-nilai Kristen kepadanya. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa keselamatan hanya bisa didapat melaluinya. Tetapi, di sisi lain, ajaran Islam yang ia pelajari terasa begitu jelas, begitu logis. Tidak ada konsep Trinitas yang membingungkan, tidak ada perantara antara manusia dan Tuhan, hanya satu Tuhan yang esa, yang maha kuasa, yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Alex memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan kebingungannya ini berlarut-larut. Ia butuh jawaban. Keesokan harinya, ia pergi ke perpustakaan dan mulai mencari buku-buku tentang sejarah agama. Ia ingin memahami bagaimana ajaran Kristen berkembang, bagaimana konsep Trinitas muncul, dan bagaimana Islam memandang Yesus dibandingkan dengan agama yang selama ini ia anut. Salah satu buku yang menarik perhatiannya adalah The History of God karya Karen Armstrong. Buku itu menjelaskan bagaimana konsep ketuhanan berkembang dalam agama-agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa konsep Trinitas bukanlah sesuatu yang langsung diajarkan oleh Yesus, melainkan berkembang melalui perdebatan teologis ratusan tahun setelahnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Alex. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Di satu sisi, ia masih terikat dengan ajaran Kristen yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Di sisi lain, Islam terus menariknya dengan ketegasan konsepnya tentang Tuhan, dengan kesederhanaannya yang begitu masuk akal. Namun, meskipun pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, hatinya mulai merasa lebih tenang setiap kali ia membaca Al-Quran. Ia mulai membaca lebih banyak ayat, mencoba memahami maknanya, dan tanpa sadar merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menyentuh jiwanya, seolah ada suara lembut yang membimbingnya. Suatu malam, saat sedang membaca terjemahan Al-Quran, ia menemukan ayat berikut. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am 125. Alex membaca ayat itu berulang-ulang. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata itu terasa begitu relevan dengan apa yang ia rasakan. Namun, ia masih merasa ragu. Ia tahu bahwa menerima Islam bukan hanya tentang menerima konsep keesaan Tuhan, tetapi juga tentang mengubah hidupnya secara keseluruhan. Jika ia masuk Islam, bagaimana reaksi keluarganya? Bagaimana teman-temannya akan melihatnya? Apakah ia siap meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya dan menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggunya. Suatu sore, ia memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri ke taman dekat kampus. Ia butuh waktu untuk berpikir, untuk meredakan kebingungan yang masih menyelimuti hatinya. Saat duduk di bangku taman, ia melihat seorang pria tua sedang membaca Al-Quran di bawah pohon. Pria itu terlihat begitu damai, begitu tenang, seolah dunia di sekitarnya tidak mengganggunya sedikit pun. Setelah beberapa saat ragu, Alex akhirnya memberanikan diri untuk mendekatinya. "Permisi," katanya sopan. "Bolehkah saya bertanya sesuatu?" Pria tua itu menoleh dan tersenyum ramah. "Tentu, anak muda. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Alex menarik napas dalam. "Saya sedang mencoba memahami Islam, tetapi saya juga takut. Saya merasa seperti hati saya sudah menemukan jawabannya, tetapi ada banyak hal yang membuat saya ragu." Pria itu mengangguk pelan, seolah sudah sering mendengar hal seperti ini sebelumnya. "Anak muda, ketika seseorang mulai mencari kebenaran, itu tandanya Tuhan sudah mengetuk pintu hatinya. Tidak semua orang mendapat kesempatan ini," katanya lembut. "Jika hatimu sudah merasa tenang dengan Islam, jangan biarkan rasa takut menahannya. Tuhan selalu bersama mereka yang mencarinya dengan tulus." Alex terdiam. Kata-kata pria itu begitu sederhana, tetapi begitu dalam maknanya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu banyak berpikir tentang bagaimana orang lain akan bereaksi,
bagaimana konsekuensinya bagi hidupnya. Tetapi ia lupa satu hal, ini adalah tentang hubungannya dengan Tuhan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa siap untuk menerima kebenaran yang selama ini ia cari. Ia juga menemukan fakta bahwa pada abad-abad awal kekristenan, banyak kelompok yang sebenarnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagian besar hanya menganggapnya sebagai nabi atau utusan Tuhan, sebuah pandangan yang sangat mirip dengan ajaran Islam. Fakta-fakta ini membuatnya semakin gelisah. Jika konsep ketuhanan Yesus baru berkembang setelah kematiannya, lalu bagaimana mungkin itu adalah kebenaran mutlak? Setelah berhari-hari membaca dan meneliti, ia akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Ahmed. Saat mereka duduk di kafe kampus, Alex menghela napas panjang sebelum berbicara. Aku sudah membaca banyak hal tentang Islam dan Kristen dalam beberapa minggu terakhir, katanya pelan. Aku merasa semakin bingung, Ahmed. Semakin aku belajar tentang Islam, semakin masuk akal bagiku. Tapi aku juga takut, aku takut meninggalkan keyakinan yang sudah aku pegang sepanjang hidupku. Ahmed menatapnya dengan penuh pengertian. Aku mengerti, Alex. Perubahan itu tidak mudah. Dan Islam tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya. Tapi kalau kamu benar-benar ingin mencari kebenaran, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apa yang hatimu rasakan? Alex terdiam sejenak. Ia tidak bisa menjawab dengan pasti, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia semakin condong ke arah Islam. Namun, ia belum siap mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Ia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Lebih banyak jawaban. Dan yang terpenting, lebih banyak keberanian untuk menerima apa yang sebenarnya sudah mulai ia yakini. Setelah pertemuannya dengan pria tua di taman, Alex merasa seakan beban berat mulai terangkat dari pundaknya. Kata-kata sederhana yang didengarnya malam itu terus terngiang di pikirannya. Jika hatimu sudah merasa tenang dengan Islam, jangan biarkan rasa takut menahannya. Sejak saat itu, ia tidak lagi membaca Al-Quran dengan sekadar rasa ingin tahu, tetapi dengan hati yang terbuka. Setiap ayat yang ia baca terasa seolah berbicara langsung kepadanya, menenangkan kegelisahan yang selama ini mengganggunya. Namun, meskipun hatinya semakin condong ke Islam, ia tahu bahwa keputusannya ini bukan sesuatu yang bisa ia anggap remeh. Selama ini, ia tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kristen, terutama ibunya yang sangat religius. Ia bisa membayangkan kekecewaan di wajahnya jika ia memberitahu bahwa ia ingin masuk Islam. Di sisi lain, ada rasa takut akan perubahan besar dalam hidupnya. Bagaimana dengan karir impiannya di FBI? Apakah keyakinan barunya akan menghalanginya? Pertanyaan-pertanyaan itu masih berkecamuk di kepalanya, tetapi kali ini, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ketakutan menahannya. Suatu malam, setelah berhari-hari merenung, Alex kembali menemui Ahmed di masjid kampus. Kali ini, ia tidak datang hanya untuk bertanya, ia datang dengan sebuah keputusan. Saat mereka duduk berdua di serambi masjid, Alex menarik napas dalam. Ahmed, aku rasa aku sudah menemukan jawabannya, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Ahmed menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang kamu rasakan, Alex? Aku ingin masuk Islam, ucapnya akhirnya. Ahmed tersenyum lebar. Alhamdulillah, saudaraku. Ini adalah keputusan yang besar, dan aku sangat senang untukmu. Namun, Alex masih terlihat ragu. Tapi aku takut. Bagaimana jika keluargaku tidak menerimaku? Bagaimana jika hidupku berubah sepenuhnya? Ahmed menepuk bahunya dengan lembut. Alex, setiap perjalanan spiritual pasti memiliki tantangannya. Tapi percayalah, ketika kamu mengambil langkah ini, Allah akan membimbingmu. Tidak ada yang perlu kamu takutkan, karena kamu sedang kembali kepada Tuhan yang menciptakanmu. Alex mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa berpaling lagi. Malam itu, ia duduk bersama Ahmed dan seorang imam dari masjid kampus. Dengan hati yang bergetar, ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Alex merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang luar biasa, seolah beban yang selama ini menghimpit dadanya tiba-tiba menghilang. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia telah menemukan rumahnya. Setelah mengucapkan syahadat malam itu, Alex merasakan ketenangan yang luar biasa.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dekat dengan Tuhan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ia tahu bahwa kenyataan di luar sana tidak akan seindah apa yang baru saja ia alami di masjid. Keislamannya masih menjadi rahasia. Ia belum memberitahu keluarganya, belum memberitahu teman-temannya. Sementara itu, ia mulai belajar salat, berpuasa, dan mencoba mengubah kebiasaannya agar sesuai dengan ajaran Islam. Hari pertama ia mencoba salat subuh. Ia terbangun dengan mata masih berat, tetapi ia memaksakan diri untuk bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil air wudhu untuk pertama kalinya di kamar mandi asramanya. Air dingin menyentuh kulitnya, membawa sensasi segar yang anehnya menenangkan. Ketika ia berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangan, dan mengucapkan Allahu Akbar, ia merasa seluruh dunia terdiam sejenak. Namun, kehidupan tidak berhenti hanya karena ia telah menemukan keyakinan barunya. Suatu siang di kantin kampus, teman-temannya memanggilnya untuk makan siang seperti biasa. Saat ia melihat menu yang tersedia, ia tersadar sesuatu. Hampir semua makanan di kantin itu mengandung daging yang tidak halal. Salah satu temannya, Jason, menepuk pundaknya. "Hei, loh, kenapa? Biasanya kamu langsung pesan burger favoritmu." Alex tersenyum canggung. "Aku lagi coba makan lebih sehat." Jason tertawa. "Serius? Sejak kapan kamu peduli soal itu?" Alex hanya tersenyum tanpa menjelaskan lebih jauh. Ia belum siap memberitahu mereka bahwa ia telah masuk Islam. Tantangan lain datang saat akhir pekan, ketika teman-temannya mengajak pesta seperti biasa. Biasanya, Alex adalah salah satu yang paling antusias. Tapi kali ini, ia merasa berat untuk ikut. "Ayo, Alex, malam ini pasti seru," ajak teman sekamarnya, Ryan. Alex menggeleng pelan. "Kayaknya aku nggak bisa, bro. Aku ada hal lain yang harus dikerjakan." Ryan menatapnya heran. "Sejak kapan lo jadi begini? Lo nggak sakit, kan?" Alex hanya tertawa kecil, mencoba menghindari percakapan lebih lanjut. Namun, semakin lama ia menyembunyikan keislamannya, semakin besar beban yang ia rasakan. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan dan memberitahu orang-orang terdekatnya. Dan tantangan terbesar adalah memberitahu ibunya. Malam itu, ia mengambil ponselnya dan menatap layar dalam diam. Ia ingin menelepon ibunya, tetapi hatinya ragu. Bagaimana reaksi wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang itu? Apakah ia akan kecewa? Dengan napas berat, Alex akhirnya menekan tombol panggil. Panggilan tersambung. "Alex!" Suara lembut ibunya terdengar di ujung telepon. Alex menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Ibu," katanya pelan, mencoba menenangkan dirinya. "Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan." Hening sesaat. "Katakan saja, Nak." Suara ibunya terdengar penuh perhatian. Alex menutup matanya, mengumpulkan keberanian. Aku telah masuk Islam." Hening kembali mengisi ruang di antara mereka. Jantung Alex seakan berhenti. Ia menunggu, mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan. Kemarahan, kekecewaan, atau bahkan kehilangan kasih sayang ibunya. Tapi yang ia dengar hanyalah napas panjang di ujung sana. "Alex!" Suara ibunya akhirnya terdengar. "Apakah ini membuatmu bahagia?" Pertanyaan itu membuat Alex tercekat. Ia tidak menyangka respons ibunya akan seperti ini. "Iya, Bu," jawabnya dengan jujur. "Aku merasa lebih damai dari sebelumnya." Ibunya terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. "Kalau begitu, Ibu tidak akan menentang keputusanmu. Ibu mungkin butuh waktu untuk memahami ini, tapi satu hal yang pasti, Ibu tetap mencintaimu." Air mata menggenang di mata Alex. Ia merasa lega, lebih dari yang bisa ia bayangkan. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Akan ada tantangan yang lebih besar di masa depan, akan ada hal-hal yang harus ia perjuangkan. Tapi saat ini, ia hanya bersyukur. Ia telah menemukan kebenaran. Ia telah menemukan kedamaian. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nash Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.